Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu untuk kita di pertemuan pagi ini. Perkenalkan, ya saya nama Rahim Andani. Saat ini berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Profesor Dr. Hazairin SH Bengkulu. Ditugaskan oleh Universitas di program studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini saya diberi amanah untuk mampu mata kuliah Governance Digital. Sekalian, mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman tentang digital governance, baik dari aspek teoritis maupun empiris. Selain itu, mata kuliah ini juga didesain untuk memberikan dasar-dasar teknis bagi mahasiswa dalam mengoperasikan aplikasi teknologi informasi pemerintahan. Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dasar-dasar teoritik tentang digital governance. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan minimal 3. Yang pertama, mahasiswa sekalian diharapkan memahami konsep governance digital dengan pemahaman konsep good governance, pemerintahan yang baik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar digital government. Dan yang ketiga, mahasiswa sekalian diharapkan mampu menganalisis konsep implementasi e-governance dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Dalam mata kuliah ini, materi pembelajaran yang perlu kita pahami bersama ini terdiri dari 9 materi. Yang pertama, konsep e-governance dan e-governance. Yang kedua, perkembangan e-governance. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip dasar digital governance. Sedangkan yang keempat, implementasi e-governance dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Nah, yang kelima, maksud sekalian, ini tentang kinerja organisasi publik. Yang keenam, model partisipasi masyarakat. Nanti bagaimana model partisipasi masyarakat. Yang ketujuh, dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat. Nanti akan dibahas, didiskusikan tentang dampaknya digital governance terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan yang ke-8, itu information and communication technology dan enforcement atau pengadaan elektronik. Seperti yang diketahui sekarang tidak ada lagi yang tidak pengadaan sistem elektronik. Nah, kemudian materi yang terakhir yakni studi kasus penerapan e-gov atau inovasi pelayanan publik. Nah, ini materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini kita harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh universitas. Jadi sistem pembelajaran di Universitas Profesor Dr. Hazairin SH menggunakan sistem blended learning atau hybrid learning. Nah, berdasarkan sistem penjamin mutu internal yang ada di Unihas atau disingkat dengan SPMI Unihas. Mau tidak mau kita harus mengikuti ini. Nah, program studi Magister Administrasi Publik sistem blended learning atau sistem hybrid learning menggunakan pembelajaran kombinasi antara tatap muka, nanti kita tatap muka dan juga bisa nanti kita sistem online. Nah, ini dibebankan 16 kali pertemuan. Nah, dalam 16 pertemuan, 8 menggunakan metode tatap muka, kita nanti tatap muka, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, yang kemudian 8 pertemuan menggunakan sistem atau metode online, menggunakan aplikasi Spada dengan juga Zoom yang telah disiapkan oleh pihak universitas. Maksud sekalian, dalam mata kuliah Governance Digital ini, strategi pembelajaran yang kita gunakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi debat, atau juga dalam bentuk nanti kita melakukan FGD ataupun grup diskusi dan juga beberapa tugas makalah presentasi yang nanti mahasiswa akan dibagi
untuk makalah-makalahnya, tema-temanya, ya, yang disesuaikan dengan berdasarkan kebutuhan, ya, yang diselesaikan pada saat pembelajaran berlangsung. Nanti akan kita lihat bagaimana hasil dari pembelajaran untuk menentukan makalah-makalah presentasi mahasiswa. Maksud sekalian, ya, strategi pembelajaran sebagaimana tadi yang disampaikan, ya, diterapkan berdasarkan pembelajaran dalam proses, ya, maupun pelaksanaan pembelajaran yang baik. Ya, maka diharapkan terjadi hubungan maupun interaksi antara mahasiswa, ya, dengan dosen yang sangat baik, ya, dan mahasiswa bisa merasakan bagaimana, ya, saya sebagai dosen, ya, dapat mampu mengampu mata kuliah governance digital ini, dan membuktikan bahwa saya sebagai dosen, ya, selalu bisa mewujudkan partisipasi yang aktif bagi mahasiswa. Ya, bagaimana mahasiswa bisa berproses aktif sehingga proses pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Maksud sekalian, ya, sebagaimana yang telah diatur dalam SPMI tadi, ya, maka mahasiswa harus memahami juga tentang sistem penilaian di mata kuliah governance digital ini. Ya, pada prinsipnya sama saja mata kuliah ini, ya, dengan sistem penilaian mata kuliah pada umumnya, yang mana sistem penilaiannya diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan penilaian mata kuliah. Ya, mata kuliah ini menggunakan indikator dan kriteria dengan teknik yang terukur. Salah satunya indikator penilaiannya adalah akurasi dan kedalaman penguasaan materi. Nah, bagaimana akurasi dan kedalaman penguasaan materi mahasiswa sekalian dengan menggunakan rubrik holistik, ya, dengan menggunakan rubrik holistik, rubrik deskriptif, dan teknik penilaian tes maupun non-tes. Nah, itu mahasiswa sekalian sistem penilaian yang umum di Universitas Prof. Azhairin. Ya, begitu juga mata kuliah governance digital ini. Itu mahasiswa sekalian dari pengantar saja, ya, baik dari perkenalan, kemudian sistem penilaian, kemudian mutu, pencapaian, CFMK yang telah kita pahami bersama, sehingga proses pembelajaran kita akan benar-benar interaktif antara mahasiswa dan dosen. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali, ya, jawabannya. Kata kita yang beragama Islam, ya, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, mudah-mudahan salam itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita. Nah, maksud sekalian, dalam pertemuan ketujuh ini, sebelum kita memulai, ya, pertemuan ketujuh ini, kemarin pertemuan keenam kita telah membahas tentang modal-modal partisipasi masyarakat. Kita buka pertemuan yang ketujuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar perkuliahan kita pagi ini, pertemuan ketujuh ini mendapat berkah rahmat karunia dari Allah, mari kita berdoa. Ya, alhamdulillah di sini semua muslim, ya. Kita berdoa sesuai agama kita. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, maksud sekalian, setelah kita berdoa, ya, mungkin banyak filosof, banyak pemikir, ya, yang mengatakan bahwasanya proses pembelajaran tidak ada orang besar tanpa melalui proses pembelajaran, pendidikan, dan latihan. Nah, dalam kesempatan ini, saya yakin maksud sekalian selalu berpikir bagaimana arah ke depan. Ya, oleh karena itu mungkin kita minta teman-teman kita, sahabat kita mahasiswa, ada yang ingin memberikan motivasi kita untuk pagi ini.
Saya Pak. Ya, siapa? Vicky Pak. Ayo silakan Gi, silakan Gi. Oke, baik. Kata-kata motivasi dari saya untuk mahasiswa ya Pak. Ya. Kita semua datang sini dengan mimpi yang sama. Ya. Ingin menjadi manusia yang lebih berilmu, lebih sadar, dan lebih berguna bagi sekitar. Belajar memang melelahkan Pak. Tugas menumpuk, tekanan datang dari segala arah, tapi ingat satu hal. Lelah karena belajar jauh lebih terhormat daripada menyerah tanpa perjuangan. Luar biasa. Ya. Kita Bangsa ini tidak butuh generasi instan. Bangsa ini butuh generasi yang tahan banting dan berpikir kritis sebagaimana layaknya kita sebagai mahasiswa. Ya, luar biasa tinggi. Itu tadi berpikir kritis, itu bagian dari mata kuliah kita ini. Itu termasuk dari partisipasi. Nah, ini motivasi kita pagi ini. Maksud saya mudah-mudahan menggugah kita, ya kata Bung Karno, ya gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Apabila Anda jatuh di antara bintang-bintang. Kesuksesan buat kita semua, karena orang tua kita di rumah menunggu kita. Ya, kapan kita akan memindahkan kuncir atau toga itu. Itu yang masuk sekalian. Nah, tolong ini presensinya supaya kita, karena ada beberapa hal yang harus dilakukan, nanti kan dari presensi akan kelihatan yang mana yang berhak untuk mengikuti UAS, UTS dan lain-lain. Sambil presensi berjalan, maksud sekalian, saya mengingatkan kita kembali ya bahwasanya pertemuan kita ke-6 kemarin tentang model-model partisipasi publik, ya model partisipasi publik ya terhadap pemerintahan. Tidak kepada government saja, tetapi kepada government juga. Ya publik harus memberikan partisipasi, ya partisipasi dalam hal ya untuk inovasi, untuk perbaikan dan lain-lain. Nah, maksud sekalian, untuk pertemuan ke-7 ini, ya pertemuan ke-7 ini, ya sambil absensinya terus dijalankan. Pertemuan ke-7 ini materi kita adalah peningkatan partisipasi sebagai dampak dari digital governance. Ya, nah dampak dari digital government itu harus ada peningkatan, ya peningkatan partisipasi masyarakat. Mungkin dari kita semua, saya yakin mahasiswa sudah pernah memberikan bentuk atau partisipasi kepada masyarakat, ya kepada pemerintah, mewakili masyarakat terhadap gejala-gejala sosial yang ada di daerah kita, di negara kita, ya. Nah, apa itu partisipasi? Yang kedua, ya penerapan digital governance. Bagaimana penerapannya, ya digital government itu. Kemudian bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Selama ini sudah ada partisipasi, tapi dengan adanya ya digital government ini, partisipasi itu akan lebih meningkat kepada masyarakat karena memudahkan, ya dengan sistem digital. Ya. Nah, ini maksud sekalian yang perlu dipahami. Nah, apa ini digital government? Nah, di slide kita sudah nampak sejarahnya, kira-kira begitu maksud sekalian. Ya, digital government kita. Nah, kalau berbicara digital government, ini mulai berkembang ya istilah-istilah ini sejak tahun 1990-an. Nah, prinsip dasar governance itu, ya, prinsip dasarnya adalah membedakan konsepsi governance atau pemerintahan. Ya, government itu adalah pemerintahan dan pola pemerintahan, ya, yang tradisional. Ya. Nah, kalau Anda di mata kuliah sebelumnya, pasti Anda mengenal ada OPA, Old Public Administration, ya. Kemudian ada New Public Management dan lain-lain. Nah, kalau kita di kampung-kampung, di desa-desa kita, ini sudah berjalan sebenarnya dengan adanya musyawarah desa dan lain-lain. Itu bagian bentuk dari partisipasi masyarakat, walaupun hasilnya belum sesuai dengan hasil musyawarah desa dalam penentuan sebuah kebijakan. Dengan partisipasi ini, kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, bisa menentukan kebijakan juga, ya. Ikut melaksanakan pembangunan,
juga ikut mengawasi. Apalagi kita adalah orang-orang administrasi publik, ya, benar-benar harus memahami itu peran kita, ya, partisipasi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara perlu atau penting untuk partisipasi itu, ya. Nah, keberhasilan pelaksanaan pembangunan, ya, itu bergantung kepada peran pemerintah dan masyarakat, ya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama. Tidak bisa pemerintah tanpa bekerja sama dengan masyarakat, dengan publik, ya. Tanpa melibatkan publik, tanpa melibatkan masyarakat, ya, tidak akan pernah hasilnya maksimal, ya, dalam pembangunan itu. Tidak akan optimal tanpa melibatkan masyarakat. Percaya tidak? Ya, karena apa? Yang akan menikmati pembangunan itu adalah masyarakat, ya tak? Makanya pemerintah harus mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Tidak bisa, ya, semerta-merta masyarakat pemerintah melakukan sebuah kebijakan pembangunan tanpa mendapatkan partisipasi dari masyarakat, ya. Nah, maksud sekalian, kalau partisipasi masyarakat itu berjalan dan pemerintah menerima partisipasi masyarakat itu, saya yakin pembangunan akan optimal. Nah, ada kata Raharjo, dia membagi 4 jenis partisipasi, ya. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Nah, kalau misalnya sudah pelaksanaan tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi, akhirnya akan semaunya sendiri. Makanya banyak bangunan-bangunan yang semaunya dibangun tanpa ada pemantauan dari masyarakat, partisipasi masyarakat. Nah, yang keempat, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Nah, ini kadang juga yang perlu kita pahami bersama, ya. Pemanfaatan hasil pembangunan ini tanpa partisipasi masyarakat, ya, agak tidak bagus, ya. Contoh, kita lihat di beberapa daerah, ya, banyak pembangunan, ya, yang tidak dimanfaatkan. Ya, seharusnya masyarakat berpartisipasi untuk pemanfaatan hasil-hasil pembangunan itu. Nah, maksud sekalian, untuk nambah wawasan kita, bahan diskusi nanti kita di pertemuan ke-7 ini, ya, penerapan digital government di sektor publik dan non pemerintah, ya. Nah, di sektor publik, ya, pemerintah ini penerapan government di sektor publik, ya, dan non pemerintah. Sektor publik, pemerintah membuat aplikasi, ya, banyak kan, aplikasi, plan, musrenbang, laporan, absensi, kinerja, dan lain-lain lah, banyak pokoknya ya. Nah, sektor privat, ya, ini ada Gojek, ini yang non pemerintah, ya. Kemudian penggunaan ICT di rumah sakit, swasta, marketplace, ya, dan lain-lain. Ini yang sektor privat, yang non pemerintah. Nah, masyarakat sebagai user dan juga masyarakat bisa mengelola website sendiri, banyak, ya. Memasarkan produknya. Nah, sekarang kan sudah zaman-zaman itu pemasaran, ya. Makanya kadang kita tinggal tidur di rumah saja, dengan aplikasi-aplikasi ini sudah sampai semua, kan. Silakan maksud sekalian yang ingin menanggapi materi kita, ya, pagi ini tentang peningkatan partisipasi masyarakat sebagai dampak dari e-government. Ada yang ingin menanggapi, bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, Siapa? nama saya Raditya Data. Nah, setelah saya menyimak sedikit banyaknya materi yang Bapak berikan, ada satu pertanyaan tentang penggunaan e-government, Pak. Ya. Nah, itu apakah ada penggunaan e-government di bidang aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah?
Ya. Nah, ini mahasiswa yang sudah mendalami, memahami materi ketujuh kita ini. Ya. Pemanfaatan e-gov ini ya terhadap partisipasi masyarakat. Tapi sebelumnya mungkin saya kasih 2 pertanyaan ya, silakan. Izin Pak, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto. Pertanyaannya adalah, mengapa aspirasi masyarakat tidak terserap secara maksimal, Pak? Padahal legislatif atau DPR mempunyai program aspirasi. Ya, ya. Nah, maksud sekalian ada 2 pertanyaan, respon yang cukup baik dari mahasiswa. Yang pertama, apakah ada aplikasi, sarana, ada apa e-gov kita terarah untuk menampung aspirasi masyarakat, masukan masyarakat. Nah, alhamdulillah, karena ini sebuah inovasi yang baru, khususnya di Provinsi Bengkulu itu ada aplikasi yang terkenal dengan e-lapor itu di DPR. Nah, tapi lagi-lagi dengan e-lapor itu kita belum teliti berapa banyak masyarakat kita yang sudah menyampaikan aspirasi melalui e-lapor itu. Padahal itu sarana yang sudah disiapkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sebagaimana materi kita tadi. Ya kalau itu sudah ada, ya silakan. Ya. Itu di bidang pemerintahan. Ya karena apa? DPR, legislatif itu adalah wakil dari kita, wakil dari masyarakat. Ada. Ya nanti ya mungkin mau menulis karya tulis tentang itu ya bagus juga. Kemudian yang dari siapa tadi? Agus, Pak. Agus. Ya, Gus. Apakah setiap aspirasi masyarakat ya itu banyak yang tidak terserap ya, tidak terserap oleh lembaga legislatif kita, ya wakil kita di legislatif. Karena kita mengenal, kita menurut apa sistem draft politika, ya ada apa yudikatif, legislatif, eksekutif, ya. Nah yang melaksanakan sebenarnya eksekutif. Betul tadi kita jelaskan ada proses, ya, untuk mendapatkan partisipasi masyarakat melalui musrenbang. Tapi DPR juga dia punya hak, ya, melalui reses. Ya, pada saat dia reses itulah dia menerima partisipasi masyarakat, masukan masyarakat yang akan dibahas dalam pembahasan di legislatif. Tapi lagi-lagi ini setiap program yang diminta oleh masyarakat, partisipasi masyarakat ini ditampung dan tidak bisa terlaksana semua. Karena apa? Lagi-lagi kembali kepada ustur anggaran. Sehingga dilihat mana yang terlibat, mana yang belum terlibat. Kalau anggaran belanja daerah cukup besar, seperti di beberapa daerah, Jawa Timur, Jakarta, ya anggarannya sudah cukup besar, sehingga partisipasi masyarakat, aspirasi masyarakat itu bisa ditindaklanjuti dengan maksimum. Makanya anggaran pendapatan belanja itu sangat menentukan pelaksanaan partisipasi. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Ya. Itu. Ya. Dari tadi sudah memberikan respon balik, ada 2 penanya. Nah sekarang kita sebagaimana dalam materi ini kita harus melakukan FGD, fokus grup diskusi. Nah, coba apa absennya tadi, Komti? Ya. Ya. Nah, mahasiswa kita yang hadir hari ini, ya kita bagi 3 kelompok ya. Ya 3 kelompok saja, silakan mengelompok. Nanti setelah 3 kelompok ini, karena tadi materi kita ada 7 bahan diskusi, ambil saja kelompok 1 temanya itu masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau kritik kepada pemerintah. Ya kelompok 1. Ya, kemudian kelompok 2 masyarakat semakin banyak yang mengurus perizinan usaha. Ya.
Nanti silakan presentasinya siapa ditunjuk ya untuk menyimpulkan hasil FGD Anda. Kemudian masyarakat dapat mengontrol atau melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan ya. Nah, bisa dipahami itu? Ya, nah silakan dibentuk kelompoknya untuk mendiskusikan tentang tema itu. Juru bicaranya hasil FGD ini untuk menyampaikan ya. Oke, Pak. Ini kelompok 2 temanya apa nih? Masyarakat semakin banyak yang mengurus perizinan usaha, Pak. Nah, jadi bisa didiskusikan bagaimana masyarakat itu kan bisa dipahami ya. Ya, Pak. Nah, nanti silakan ditunjuk siapa yang akan mempresentasikan itu. Oke, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Nah, ini kelompok 3 ya. Siapa? Nah, silakan didiskusikan temanya apa? Masyarakat akan mengontrol atau melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Nah, silakan didiskusikan nanti siapa yang akan menyampaikan dan mempresentasikan. Ya, ya bisa dipahami semua ya. Ya, silakan. Ya, maksud sekalian sudah selesai diskusinya? Ya, nah dari 3 kelompok ini mungkin ada yang mau menyampaikan? Pertama? Ya, silakan kelompok. Ya, kelompok 1 silakan. Siapa yang menyampaikan atau juru bicaranya? Silakan. Berdiri ya. Ya, yang lain coba simak. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Salsabila, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyimpulkan apa yang hasil rembukan kami tadi. Yaitu Pak, menyatakan bahwa masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran melalui media elektronik, government, atau media sosial ofisial milik pemerintahan. Oke Pak, baik, mungkin itu saja hasil dari rembukan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, kita beraplaus untuk kelompok 1. Yaitu mungkin hasil diskusi kita pada pagi ini ya. Pada mahasiswa sekalian telah mendiskusikan tema-tema yang telah dibagi per kelompok. Nah, sebelum kita akhiri materi kita yang ke-7 ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya, bahwasanya ya materi ini sangat penting ya bagi kita masyarakat kampus, masyarakat luar, dan saling mengajak kepada seluruh masyarakat, elemen masyarakat, publik untuk memberikan partisipasi ya, meningkatkan partisipasi kita kepada pemerintah dengan adanya government. Bentuknya apa tadi? Ada di laporan. Kalau ingin pelayanan ke perizinan dan lain, ada melalui mall pelayanan publik, rumah sakit, pendidikan dan lain-lain. Itu mungkin kesimpulan materi ke-7 kita hari ini. Mudah-mudahan ya dengan materi 7 ini bisa menambah wawasan kita, dan Anda tidak berhenti di sini, Anda harus mengkaji literatur-literatur yang lain untuk peningkatan partisipasi kita di pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita keluar, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semuanya kita muslim ya. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.